Terutama waktu gue mainin lagu tentang nyokap, yang gue bikin sendiri itu. Nah, itu pasti gue selalu mengucurkan air mata. Udah buta sendirian lagi, lu bayangin aja. Halo semua, kembali lagi di podcast Nadir, masih bersama gue William Linardi, dan tentunya sama seperti episode-episode sebelumnya, kita akan mendengarkan pengalaman-pengalaman hidup dari narasumber kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sudah bersama gue Ari. Oke, Ari. Apa kabar Ari? Sebutnya Ari Bon Jovi dong. Ari Bon Jovi BSD, harus lengkap ya. Apa kabar Ari? Alhamdulillah baik. Oke, nah Ri, by the way banget, nih masker boleh nih dibuka nih Ri selama wawancara ini. Oh ini studio ya? Iya betul. Tapi gue ada ini, Ada apa Ri? ventilasi, boleh? Boleh coba dikasih unjuk. Coba Sembriwing ya Ri. Sembriwing. Tapi cewek suka. Ya disitulah titik peletnya Ri. Oh iya. Oke lanjut. Kayaknya boleh dicopot dulu Ri, mungkin dikantongin maskernya biar nyaman. Iya. Nah silakan Ri, perkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya, saya Ari, saya tunanetra dari 2005. Saya lahir tahun 1973. Terus saya tinggal di BSD dan saya kerja di sekolah Islam yang namanya Al-Fat. Itu yayasan Al-Fat namanya, Bina Sakinah. Ya gitu, kira-kira gitu. Oke. Nah seperti yang gue tahu kan Ari penyandang tunanetra ya Ri ya? Emang lu tau? Kan udah ada kabar-kabar burung Ri masuk ke kuping gue. Kabar burung. Lu gak tau gue berapa kali lihat. Nah itu boleh diceritakan gak sih Ri? Kok bisa terjadi gitu? Oh ya, itu kejadiannya emang udah ya namanya udah takdir lah kali ya. Tapi emang asalnya kalau dokter bilang gua tuh kena depresi tinggi dan jatuhnya seperti dokter juga nggak ada hasil yang tepat tuh nggak ada, tapi dikira seperti serangan stroke. Stroke atau stroke ya, orang biasa, orang Indonesia harus sebut stroke ya. Jadi gue tuh tekanan darah tinggi banget malah. Tapi yang kena tuh kalau orang stroke kan lo tau kan bisa tangannya kaku gitu. Atau bibir menyon gimana gitu kan, atau nggak bisa ngeliat nggak bisa ngomong atau gimana. Kalau gue yang kena itu saraf halus dari mata. Jadi ibarat lampu mobil, bohlamnya lo ganti lo nggak masalah. Tetap aja mati itu, nggak bisa nyala gitu. Bohlamnya tuh diganti juga tetap nggak nyala. Berarti apa? Kabel-kabel kan. Nah ini kabel-kabel itu saraf halus dari mata ke otak itu putus. Gitu. Oke, gitu aja. Berarti ini udah 100% nggak bisa lihat kah atau totally gitu, blind. Kalau bahasa Inggris totally blind sama visually impaired itu beda. Bedanya apa tuh, Ri? Visually impaired itu ada yang mungkin masih mungkin bayang gitu, buram gitu ya. Ada cahaya, ada orang lewat dia bisa tahu ada orang, ada gelapnya gitu. Kalau gue udah total. Langsung kiamat lah. Kayak mati lampu ya Ri, langsung drep. Gitu langsung drep. Oke. Nah Ri, berarti berawal dari depresi itu akhirnya menujulah ke si kondisi yang sekarang ini ya Ri ya. Itu di tahun 2005 ya? 2005. Betul. Oke, nah seorang Ari ini pernah merasakan kehilangan gak sih Ri? Oh iya pastilah. Banyak gue kehilangan. Contohnya Ri kehilangan. Contohnya tadi gue sempat ke bawah, gue kehilangan lo, Will. Karena gue udah di atas. Ya udah, ya banyak gue ngerasa kehilangan banyak.
marriage juga gue ada banyak gagal ya. Oke. Gue nggak sebut ya, Hmm, sorry ya. Terus itu ya paling kehilangan tuh ya orang tua lah, orang tua. Pertama bokap, hmm. 2005 juga sebelum gue Oh. buta. Malah gue sempet masuk ke makamnya dia, ke kuburannya dia, Hmm, gue yang gendong dia hmm, hmm, jenazahnya, hmm, mayatnya ya, hmm, hmm, jenazahnya. Eh, itu gue bersyukur banget sama Tuhan ya. hmm, Eh, gue bisa sempet memberi bokap, tapi bulan Agustusnya di tahun itu juga hmm. gue ya ini Kehilangan penglihatan ini ya, penglihatan Ri. betul. Oke, nah tadi juga sempat kehilangan nyokap itu di tahun berapa, Ri? Nyokap malah baru-baru aja tuh di tahun 2019. Oh. Jadi kita nih lama berdua di rumah, ya cuma ya kayak gue sama pasangan gue lah, pasangan gue Hmm, nyokap gitu hmm, kan. hmm, Nah, jadi itu berat banget. Itu paling kalau lo tanya ini hmm, katanya Nadir podcast kan, hmm, nah, itu yang gue yang ngerasa Nadir gue itu di situ. oke, oke. Nah, apa perasaan yang muncul gitu, Ri, di saat nyokap gue udah nggak ada nih gitu? Apa yang lo rasakan gitu? Lonely man, lonely, Hmm, lonely and alone, alone and lonely. karena lo setiap hari berdua gitu ya, Ri? Iya, betul. Oke, oke. Sempat gue juga denger selama nyokap lo menjalani pengobatan ya, Ri, lo juga membantu untuk mengurus, dalam kondisi lo nih, lo juga fight nih buat pengobatan nyokap lo gitu. Ya, gue fight, walaupun kondisi gue tunanetra, Mm-mm. tapi dokternya malah pernah gue sampai suster pernah gue maki-maki. Itu Mm, nyokap gue pampersnya nggak diganti-ganti, gue mm, marahin. Gue cuma suruh pembantu ada yang mm, jagain. Karena mm, gue tunanetra, gue nggak bisa, kalau gue bisa lihat mah gue jagain mm, nyokap mm, tiap mm, malam kan. Tapi ya gue nggak bisa, jadi gue atur, gue harus range dari rumah, harus gue range itu semuanya, mm, pokoknya gue mm, mm, atur lah gitu. Eh, Ganti-ganti pembantu tiap malam. mm. Terus ada satu kala ya itulah, gue fight lah pokoknya gitu aja. Oke. Nah, tadi lo sempat bilang pas kehilangan nyokap itu lo langsung rasanya tuh lonely gitu, benar-benar sepi banget nih gitu, kesepian gitu, lo merasakan kesepian gitu. Ya, Eh, sebenarnya sih nggak gitu ya, WL. mm, Will, sorry gue panggil Will ya. iya boleh. Eh Sebenarnya sih nggak gitu-gitu banget. Awal-awal ya kan, kayak waktu Kameske, Mm, ada sepupu gue di sini juga mm, dari podcast juga kan. mm, Kameske ada, itu datang waktu nyokap meninggal. Jadi mm, kalau di Islam kan ada 7 hari, mm, 40 hari, mm, ada 100 hari. Itu rumah gue masih ramai. mm, Jadi gue banyak saudara, banyak yang kenalan gitu mm, ya. mm, mm, Jadi gue belum lonely, belum. Tapi begitu mereka udah bubar, buset, gue sendirian di rumah. mm, Udah buta sendirian lagi, lu bayangin aja. mm, mm, mm. Nah kayak gitu. Oke, Dan oke. gue harus manage, gue harus mikir gue gimana, gue mesti berjuang gimana Mm, mm, gitu. mm. Nah, itu kan tadi lo juga baru berasanya pas sendirinya, Ya, udah selesai acara-acara nih gitu. ya Terus betul. lo merasa sendirinya Mm, gitu di situ, Ri. mm. Nah, eh, bagian apanya sih, Ri, yang membuat lo tuh kadang ada yang kayak, kok ini sepi banget nih gak ada nyokap gue kan? Atau kayak hal-hal apa yang, Penyesalan, men. hmm, Penyesalan Mil. Gue waktu nyokap masih ada tuh gue sering berkata kasar, hmm, sering ya karena gue juga emosi, tapi karena care gue, sebenarnya karena sayang gue. hmm, Tapi emang sifat gue seperti itu ya. hmm, Karena sayang gue, misalnya dia terlalu memanjakan gue, hmm, misalnya kan, hmm, gue bilang, mah jangan gitu dong, lo diem aja, gue bilang gitu. hmm, Kasarnya gitu ya, hmm, kasarnya, hmm, tapi gue nggak bilang lo lah. Eh, Mama diem aja, sama Ai belum pengen makan misalnya kan, gue sebut hmm, Ai kan kalau ke nyokap, hmm, nggak usah cerewet. Nah, hmm, lama-lama gue bentak tuh juga. Nah hmm, itu hmm, itu yang jadi penyesalan setelah nyokap nggak ada. Waduh, gue sedih banget. hmm, Jadi gue hmm. sekarang pengen nangis sih. Nah, eh,
ada hal-hal lain Gari juga yang di momen-momen sekarang tuh membuat lo jadi kayak teringat, kangen lagi gitu, lo merasakan si sedihnya lagi gitu. Iya, ya jelas lah, pasti lah. Ada. Momen-momen seperti apa gitu, Ri, kalau sekarang? Terutama waktu gue mainin lagu tentang nyokap, yang gue bikin sendiri itu. Nah, itu pasti gue selalu mengucurkan air mata di lagu itu. Berarti hal apa yang lo lakukan untuk mengatasi, gue lagi kangen banget nih, apa sih yang lo lakukan gitu? Mendengarkan musik yang lo buat untuk nyokap lo itu gitu, lagu yang untuk nyokap lo. Memainkan, bukan mendengarkan, memainkan. Oke. Gue main gitar, gue bikin lagu buat nyokap gitu kan. Ini juga kalau bisa ada teman-teman yang ini, mungkin lo bisa bantu gue untuk apa teman-teman yang pemusik atau apa musisi. Saya banyak lagu-lagu yang berkualitas ya kan. Ya intinya banyak lah, itu salah satu di bidang musik ya, tapi intinya kan balik ke topik lagi, back to topic ya kan. Back to topic tentang nyokap ya, itu dia. Cara gue ya gue mainin terus lagu itu sampai gue nggak nangis, itu aja. Salah satu cara untuk lo mengatasi si rasa lonely-nya itu gitu ya, Ri ya? Iya. Oke. Nah, berarti kan lo nih sendiri, nggak hanya dalam fisiknya aja sendiri, tapi dalam hati pun lo suka merasa, gue tuh sepi banget nih lagi sendiri gitu. Iya. Tantangan apa lagi sih, Ri, yang lo rasakan gitu? Oh, sebagai tunanetra banyak, contohnya ya, gue mau makan, gue susah kan, nggak bisa masak. Ya mungkin banyak tunanetra yang lain gue yang mungkin dari kecilnya atau banyak pendidikannya, karena gue juga kurang pendidikan tentang tunanetra ya. Pakai tongkat aja gue kurang bisa, gue pakai tongkat. Nah, tapi gue pernah kerja juga di Bank CIMB Niaga, itu gue pakai tongkat naik kereta. Nah, itu tetap aja pakai tongkat tuh gaya-gaya doang. Ntar ada orang, mas mau kemana mas, saya bantu mas. Udah dituntut jadinya. Gitu ngerti ya. Ya terus ya udah apa tadi topiknya? Tantangan lain yang Ari alami selain secara fisik Ari hidup sendiri sekarang, maupun perasaan sendiri di hatinya itu gitu loh, Ri. Ya itu tentang makan tadi ya. Salah satu contoh makan aja gue mesti pesan Grab, ya kan. Gue mesti mikir ekonomi gue mesti mikir apa segala macam. Gue mesti pikir dari M-Banking isi OVO, baru pesan GrabFood. Terus pesan GrabFood juga kadang-kadang gue bingung nih, ini gue pengen ini, gue pengen bakso, gue pengen ini, gue pengen itu salah satu ada lucunya, ada sedihnya gitu. Kalau sedihnya dulu, Deri. Sedihnya ya karena gue harus manage semuanya sendiri. Without tanpa penglihatan, without sight, itu nggak gampang, men. Nggak gampang, asli nggak gampang. Gue pernah lihat, gue 33 tahun umur gue melihat itu. Ini penting banget ya, penting banget. Dan itu tidak mudah untuk menjalani setelah itu. Orang tunanetra aja di yayasan ya, gue kasih tahu. Pertama gue masuk yayasan tunanetra itu seperti foundation gitu ya, yayasan. Mereka kaget, kok lo bisa katanya. Biasanya orang yang udah dewasa dan jadi tunanetra langsung itu depresinya tinggi. Ada katanya nggak berani berdiri, ada katanya nggak mau pegang-pegang alat tunanetra seperti tongkat misalnya. Nah, itu gue tanya tongkatnya mana, jam bicara mana, gue butuh jam, ada jam tangan dulu. Sampai gue sempat pikir orang gila gue. Dia orang udah gila kali, udah buta tapi masih pakai jam tangan katanya. Begitu jam gue bunyi
teng, this is 1 o'clock. Baru dia sadar, oh jamnya jam bicara kan. Oke, lanjut. Nah, tadi yang seperti lo bilang, semua hal ini nggak mudah gitu, Ri. Dari kehilangan nyokap lo, terus juga di tengah keterbatasan lo ini gitu. Dari mana sih lo mendapatkan kekuatan untuk, gue nggak bisa nih kayak gini gitu? Mindset, batin. Buat- Mindset di sini, Mm-mm. batin di sini. Ya. Faith, keep the faith. Itu pegangan gue. Makanya gue gila Bon Jovi. Mindset apa tuh, Ri, yang lo Keep the faith. yang lo tanamkan setiap hari gitu? Keep the faith. Yakinlah lo sama Tuhan lo. Sama siapapun aja, lo agama pun apa aja, yakinlah sama Tuhan lo. Yakin sama agama lo. Apa kepercayaan lo, yakinlah. Yakin aja. Lo mau buta kayak, lo mau apa, lo mau jatuh, lo mau pincang, lo mau apa. Ya harus itu. Itu pegangan gue. Di momen apa tuh, Ri, lo akhirnya bisa ngerasa, oh itulah pegangan gue gitu? Setiap saat, setiap nafas gue. Setiap nafas gue sebut nama Tuhan gue. Karena gue muslim, Tuhan gue Allah. Ya. Itulah. Jadi itu harus, itu semua orang yang buat pesan, ada sedikit pesan buat teman-teman semua yang pernah ngerasain kesepian, pernah ngerasain loneliness, atau pernah ngerasain kecemasan atau apalah segala macam ya kan. Nah itu intinya faith, yakin. Itulah yang akhirnya mendorong lo untuk menjalani hari demi hari gitu ya, Ri ya? Ya, betul. Oke. Nah, yang gue denger juga salah satu kelebihan dari seorang Ari ini, Tuhan mengambil satu, Tuhan memberi lebih di satu. Jadi kalau yang gue lihat dari Ari, Tuhan mengambil penglihatan Ari, Tuhan memberikan lebih di pendengaran Ari gitu. Bener-bener gue acungin jempol bahwa pendengaran lo tuh tajam gitu, Ri. Yang kayak teleponan aja terus gue lagi ngetik, lo lagi ngetik ya. Yang kayak lo tuh kedengeran banget gitu di kuping lo. Ya alhamdulillah. Nah, dan juga salah satu skill yang Ari miliki ini adalah di bidang IT ya, Ri. Iya itu. Itu boleh lo ceritain nggak? Apakah hobi dari kecil atau apa gitu? Ya itu emang, karena gue emang sebelum buta juga gue udah hobi banget, gue dari kecil, asli dari kecil, dari kira-kira SMA lah, atau SMP malah. Gue udah sering sama bokap gue dikasih segala macam yang di bidang-bidangnya IT, robotik segala macam, sampai ke ada yang istilahnya namanya komputer, dari zaman IBM sampai sekarang di tunanetra ini gue bisa, alhamdulillah gue bisa bantu orang. Bantu orangnya gimana tuh, Ri? Namanya tandem itu, karena sesama tunanetra kita pakai aplikasi di software di laptop itu ada namanya, gue nggak perlu sebut merek ya. Jadi ada fasilitas feature-nya, salah satunya feature-nya itu tandem. Jadi gue bisa remote control dari jauh ke laptop orang itu, misalnya di Amerika. Banyak, ada yang di Cina, ada yang di Amerika, ada yang di Kanada. Gue satu dunia teman gue. Iya. Tepuk tangan lagi dong, biar gue semangat. Ya itu juga yang gue dengar ya, Ri, dengan kelebihan salah satu skill lo di bidang IT ini, akhirnya Ari pun terhubung dengan teman lo di Amerika, di Singapura yang gue dengar mau datang lagi ke betul. Indonesia bulan November ya, Ri. Kalau gue boleh pegang HP, gue tadi pagi dia nelfon gue, tadi dia mau ini lagi tadi pagi. Make sure gitu ya, Ri. Make sure lagi. Ri, nanti gue datang ya. Dia gue ajarin lo gue. Orang Melayu. Iya. Aku cakap apa? Ri, aku cakap ini misalnya. Gue bilang itu. Itu juga yang menjadi karena kelebihan yang tadi akhirnya punya terhubung awalnya dengan awalnya dari IT, dari komputer, laptop misalnya. Ya alhamdulillah, jadi terjalin hubungan, jadi persaudaraan. Jadi ya gitu, alhamdulillah gue banyak, puji Tuhan ya, gue banyak
saudara di mana-mana di semua negara. Dan itu juga salah satu kelebihan itu juga menghasilkan ya Ri ya, seperti yang lo cerita. Oh ya ada aja kok dari si Nah, iya. pemasukan dari IT itu ini rezeki, gitu. namanya kan rezeki. Kita nggak tahu ya, ada yang ngasih, kadang-kadang ada yang enggak ya. Tapi kan gue kan nggak tarif ya. Misalnya gue tandem, misalnya gue kasih tarif misalnya 1 jam berapa ya, enggak gitu. Kalau gue sih ya lo butuh. Kadang-kadang gue ditelepon jam 12 malam. Di Amerika jam 12 malam, jam 12 siang. Siang iya. Kalau Central Time ya, Central Time itu Texas. Kayak gitu, kayak apa ya, Texas, Austin ya Texas ya pokoknya. Pokoknya ada Central Time itu, mereka ada 4 zona waktu, tapi kok pokoknya jam 12 malam kita, jam 12 malam Texas gitu aja. Siang, sorry jam 12 siang Texas, jam 12 malam kita. Gue ditelepon jam 12 malam, Fus, gue dipanggil Jipus kan. Ari Jipus, Fus, kan ya Mi, ini komputer gue kayak gini ya, baru gue bantu ya. Kadang-kadang ya udah gue keluar, gue nyalain laptop, sabar ya, gue nyalain laptop dulu nih. Itu sering banget itu. Kadang-kadang ada yang jam 2 siang, gue habis begadang, jam 2 siang ada yang baru lagi tidur ya. Iya ya, berarti itu kayak lo juga, gue habis begadang. Selain membantu orang juga, itu juga menjadi salah satu rezeki buat Ari juga ya Ri ya, kelebihan di bidang itu. Penghasilan, kalau bilang bukan penghasilan ya, tapi itu rezeki lebih gitu ya Ri ya. Ya tambahan aja. Oke. Nah Ri, ada apa ya, kata penyemangat, pesan dari seorang Ari yang ingin disampaikan ke teman-teman pendengar atau yang nonton di YouTube juga Nadir Podcast ini Ri, silakan. Oke. Kalau pesen gue banyak pesen, tapi pesan gue cuma satu buat kalian. Nih mana kameranya? Mana? Situ ya, jam 2. Jam 12 Ri. Jam 12. Yes. Oke. Buat teman-teman, lihat saya Ari Bon Jipus atau Ari Bon Jovi nggak bisa lihat, tapi punya semangat. Lu pada kemana semangat lo? Jangan kalah sama gua, ya. Itu aja. Oke. Thank you Ari udah membagikan cerita hidupnya ke teman-teman pendengar dan juga yang nonton di YouTube Nadir Podcast. Dan ini ada sedikit hadiah nih Ri dari Nadir Podcast. Gue belum tahu ulang tahun gue September. Gak apa-apa, bentar lagi dong. Pas dong kita kasih hadiah Ri. September gue. Bentar lagi dong nih Ri, sorry. Ini hadiahnya. Apa tuh? Ada botol nanti dari Nadir Podcast. Silahkan dipakai Ri. Kalau mau minum panas itu bisa juga. Oh bisa gitu? Bisa. Yang panas gitu ya? Iya. Ya? Iya. Hardcore. Oke, sekali lagi thank you banget Ari udah mampir dan berbagi cerita hidupnya. Semoga kedepannya makin terbuka ya Ari, pintu persahabatan, pintu rezekinya. Amin. Sehat-sehat juga buat Ari. Amin. Semoga semoga Ari bisa main lagi ke Nadir Podcast lain waktu mungkin. The same sama hal yang sama buat lo, doa yang sama buat lo ya. Thank you Ri. Nah, thank you banget teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di share ke subscribe. Nah, sekian episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.